Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tes pendengaran. Baik, untuk tes pendengaran pertama ada tes bisik. Untuk tes bisik pertama kita menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien, kemudian menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dan memposisikan pasien dalam keadaan duduk. Kemudian dengan menggunakan sisa ekspirasi kita memberikan sedikit kata-kata dari bisilabik kepada pasien dengan jarak 6 meter. Kemudian apabila pasien belum bisa mendengar kata-kata yang kita berikan, maka kita maju lagi dalam 1 meter. Bila pasien belum bisa mendengar, maka kita maju lagi sebanyak 1 meter hingga mendekati pasien, hingga pasien dapat menyebutkan kata-kata yang kita berikan minimal 8 kata dari 10 kata-kata yang kita berikan. Kemudian kita catat hasil yang diperoleh dari pasien. Kemudian yang kedua, tes Garputala. Untuk tes Garputala yakni kita menjelaskan prosedur dan tujuan yang akan kita lakukan, kemudian menyiapkan alat dan bahan, kemudian memposisikan pasien dalam keadaan duduk. Jadi yang pertama pemeriksa yakni pemeriksa garis pendengaran. Untuk tes ini kita getarkan secara halus dari Garputala, kemudian kita letakkan di depan telinga dengan jarak 2-3 cm di depan telinga yang akan kita periksa. Kemudian kita meminta pasien untuk mengangkat tangan apabila pasien mendengar suara dari bunyi dari Garputala tersebut. Kemudian yang kedua, tes Rine. Tes Rine ini kita menggunakan Garputala dengan 256 atau 512 Hz. Kemudian kita letakkan di depan palatum mastoid. Setelah itu kita instruksikan kepada pasien untuk mengangkat tangan apabila sudah tidak mendengar bunyi dari Garputala tersebut. Kemudian kita pindahkan di depan telinga yang kita periksa. Kemudian kita tak lupa juga kita lakukan pada telinga sebelahnya dan kita catat hasil yang diperoleh. Kemudian tes Weber. Untuk tes Weber ini kita menggunakan juga Garputala dengan frekuensi 256 atau 512 Hz. Kemudian kita letakkan pada dahi atau vertex. Kemudian kita tanyakan kepada pasien telinga mana yang lebih mendengar bunyi dari Garputala tersebut. Kemudian kita catat hasil yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, tes Swabah. Untuk tes Swabah sama kita menggunakan Garputala dengan frekuensi 256 atau 512 Hz. Kemudian kita letakkan di depan palatum mastoid. Kemudian kita meminta pasien untuk mengangkat tangan apabila sudah tidak mendengar suara dari Garputala. Kemudian kita pindahkan Garputala tersebut pada palatum mastoid pemeriksa. Dan yang terakhir, tes Bing. Untuk tes Bing ini sama kita menggunakan Garputala dengan frekuensi 256 atau 512 Hz. Kemudian kita letakkan pada palatum mastoid. Kemudian kita tutup liang dari telinga pasien. Kemudian kita tanyakan telinga mana yang lebih mendengar bunyi dari Garputala. Kemudian terakhir kita catat hasil yang diperoleh. Ini biasa kita temukan pada orang yang mengalami tuli konduktif. Baik, itulah dari saya tentang tes pendengaran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.